Aku tak menyangka, cinta bisa hadir di usia 40. Halo, nama aku Sari, usiaku 40 tahun. 3 bulan yang lalu, aku mengalami masa-masa paling berat dalam hidupku. Pernikahan selama 15 tahun akhirnya berakhir. Prosesnya sangat menyakitkan, penuh air mata dan kesendirian, tapi aku mulai bangkit, mencoba memulai hidup baru. Aku pindah ke rumah baru di sebuah kompleks perumahan kecil di kota Malang. Anak-anakku tetap tinggal bersama ayah mereka, sementara aku memilih hidup sendiri. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, aku merasakan kebebasan yang sebenarnya. Semua dimulai ketika aku sedang memindahkan barang-barang ke rumah baru. Aku lelah, dan saat itu, seorang pemuda yang tinggal di lantai bawah menawarkan bantuan. Namanya Bima, usianya 25 tahun, dan dia sangat ramah. Awalnya aku menolak, tapi dia terus mengulangi niatnya membantu karena barang-barang yang kubawa cukup berat. Akhirnya aku menerima, dan dia benar-benar membantu dengan penuh semangat tanpa mengeluh sedikitpun. Aku merasa aneh, tapi juga senang karena setelah perceraian, aku jarang sekali mendapat perhatian seperti ini. Bima tidak hanya membantuku memindahkan barang, tapi juga mengajakku ngobrol ringan sambil menikmati secangkir kopi di rumahku. Dia bilang, "Kita sekarang jadi tetangga, Sari." Aku tersenyum, merasa ada yang berbeda dalam hidupku. Percakapan kami mengalir dengan mudah, dan aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Sejak saat itu, kami sering bertemu setiap pagi dan sore, dan Bima selalu menyapaku dengan semangat, "Selamat pagi, Sari Mbak." Yang awalnya terasa aneh, tapi kemudian aku membalasnya dengan hati yang lebih terbuka. Setiap kali aku pulang dari pasar, Bima selalu siap membantu membawakan barang-barang berat. Dia berkata, "Santai saja, aku yang bantu. Kamu sudah cukup capek." Aku menikmati perhatian itu, sesuatu yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun dalam pernikahanku. Suaranya lembut dan sikapnya penuh perhatian. Aku mulai merasa nyaman dan sedikit terlena dalam kehangatan yang dia berikan. Mungkin aku memang butuh seseorang yang peduli. Setelah semua yang terjadi, suatu malam, aku pulang dengan perasaan sedih dan rindu anak-anakku. Bima melihatku dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, Sari? Kamu terlihat murung." Aku hanya bisa menjawab, "Aku hanya merasa sedikit melankolis." Dia menawarkan kopi dan mengajakku ke rumahnya. Itu pertama kalinya aku masuk ke rumahnya yang rapi dan sederhana. Kami berbincang lama, tentang hidup, tentang kesendirian, dan tentang harapan. Aku merasa didengarkan, dan itu sangat berarti. Bima bilang, "Kamu wanita yang kuat." Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku belum merasa begitu." Tapi dia yakin padaku, dan itu membuatku merasa dihargai. Sejak malam itu, kunjungan Bima ke rumahku semakin sering. Setiap kali aku merasa kesepian, dia selalu ada dengan secangkir kopi dan cerita ringan. Perlahan, aku mulai membuka hati kembali. Usia dan pengalaman kami berbeda jauh, tapi itu tidak menghalangi kami untuk saling mengerti dan mendukung. Keputusanku untuk menerima kebaikan Bima terasa seperti awal dari sebuah babak baru dalam hidupku. Aku mulai melupakan rasa sakit masa lalu dan belajar menikmati kebersamaan yang sederhana tapi bermakna. Siapa sangka, di usia 40, aku menemukan perhatian dan kehangatan dari seorang pemuda yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hidup memang penuh kejutan, dan aku siap menjalani cerita ini sampai akhir. Pindah ke rumah baru di Malang ternyata membuka lembaran hidup yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap pagi, aku mulai menyambut sapaan Bima yang ceria, "Selamat pagi, Sari Mbak." Awalnya, panggilan itu membuatku sedikit canggung, tapi lama-kelamaan aku merasa nyaman dan mulai membalasnya dengan senyum hangat. Aku tahu, di balik sapaan itu,
Ada perhatian tulus yang membuat hatiku sedikit bergetar. Hari-hariku kini dipenuhi dengan momen-momen kecil yang manis. Ketika aku pulang dari pasar dengan tangan penuh tas belanjaan, Bima selalu sigap membantu mengangkat barang-barang berat itu. "Santai saja, aku yang bawa," katanya dengan senyum yang begitu tulus. Aku merasa seperti diperhatikan, sesuatu yang sudah lama hilang sejak perceraianku. Aku sering berkata padanya, "Kamu sangat baik, Bima." Dia hanya menjawab, "Kamu juga wanita yang luar biasa, Sari." Pertemuan kami bukan hanya soal bantuan fisik, tapi juga menyentuh sisi emosiku. Aku sering bercerita tentang perasaanku yang campur aduk, tentang rindu anak-anak dan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Bima mendengarkan dengan sabar, menghadirkan ketenangan yang aku butuhkan. Malam-malam yang dulu sunyi kini terasa lebih ringan karena ada dia yang menemani, bahkan hanya dengan obrolan santai sambil menyeruput kopi hangat. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, aku datang ke rumah Bima atas undangannya. Rumahnya sederhana tapi bersih, mencerminkan kepribadiannya yang rapi dan teratur. Kami duduk berdua di ruang tamu, bercakap-cakap tanpa beban. Aku bertanya, "Kamu tinggal sendiri ya?" Dia mengangguk. "Iya, keluarga saya di luar kota." Aku pun mengaku, aku juga sekarang hidup sendiri. Obrolan itu membuka ruang kepercayaan yang lebih dalam di antara kami. Kami berbicara tentang kekuatan dan kelemahan, tentang bagaimana kami berdua berusaha bangkit dari masa lalu yang berbeda. "Kamu wanita yang kuat, Sari," ucap Bima dengan keyakinannya membuatku tersipu. Aku membalas, "Aku belum merasa seperti itu." Tapi dia terus meyakinkanku, "Aku melihatnya dari cara kamu menghadapi semua ini." Kata-kata itu seperti angin segar yang membawaku pergi dari gelapnya keraguan. Sejak malam itu, Bima mulai lebih sering datang ke rumahku, bukan hanya untuk membantu, tapi juga sekadar untuk menemani. Kehadirannya membawa warna baru dalam hidupku yang selama ini kelabu. Aku mulai menyadari bahwa perbedaan usia kami bukanlah halangan, melainkan sesuatu yang justru memperkaya hubungan kami. Dia dengan semangat mudanya, aku dengan pengalaman hidupku yang matang. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin dekat dengan Bima. Dia bukan hanya tetangga, tapi teman yang bisa kupercaya, bahkan seseorang yang mampu membuatku tersenyum lagi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya persahabatan biasa, atau mungkin sesuatu yang lebih? Namun, aku belum berani menjawabnya sendiri. Yang jelas, kehadiran Bima telah mengubah hidupku, membuatku percaya bahwa setelah badai, selalu ada harapan baru yang menanti. Aku tidak menyangka perasaan yang selama ini kupendam mulai tumbuh begitu cepat. Setiap kali Bima datang, hatiku berdetak lebih kencang dari biasanya. Dia selalu datang dengan senyum ramah, mengenakan kaos polos dan celana jeans yang sederhana, tapi entah kenapa aku selalu terpesona melihatnya. Rambutnya hitam dan sedikit acak-acakan, matanya cerah penuh semangat, dan senyumnya mampu menghangatkan hati yang dulu beku. Aku, Sari, wanita 40 tahun yang tengah belajar membuka hati lagi, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pemuda ini. Suatu sore, saat kami duduk di teras rumahku, aku merasakan udara hangat menyelimuti kami. Bima membantu mengangkat kotak-kotak yang kubawa dari mobil dan dengan santai berkata, "Kamu jangan terlalu keras pada dirimu, Sari. Hidup harus dinikmati." Aku tersenyum, dan tanpa sadar tangan kami hampir bersentuhan. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan hanya soal bantuan fisik lagi, tapi ada perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang lama aku kira sudah hilang. Hari-hari berlalu, perhatian Bima semakin tulus dan hangat. Dia sering mengajakku ngobrol tentang mimpi dan harapan, tentang masa depan yang belum tentu pasti. Aku mulai merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Seringkali,
Kami duduk berdua menonton film di ruang tamuku yang sederhana. Dalam gelapnya ruangan, tatapan kami bertemu, dan aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. "Sari, kamu sangat cantik," katanya tiba-tiba suatu malam. Aku tersipu malu, menunduk dan hanya bisa berkata, "Terima kasih." Namun, kata-katanya bukan sekadar pujian biasa, ada kejujuran yang membuat hatiku bergetar. Aku mulai menyadari bahwa Bima bukan hanya tetangga muda yang baik hati, tapi seseorang yang mampu membuatku merasa hidup kembali. Usia kami terpaut jauh, tapi itu tak menghalangi kami untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku merasa muda kembali, bersemangat, dan percaya diri. Bima memberiku energi yang selama ini hilang, dan aku memberinya kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidupku. Suatu malam, ketika kami duduk berdampingan di sofa, Bima dengan lembut menggenggam tanganku. "Sari, aku ingin kamu tahu, aku ada di sini untukmu," katanya dengan suara rendah yang penuh perasaan. Sentuhan itu menggetarkan seluruh tubuhku. Rasa takut, ragu, dan harapan bercampur menjadi satu. Aku tahu, dari titik itu, hubungan kami tak lagi sekadar persahabatan biasa. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin cinta bisa tumbuh di antara kami, meskipun usia kami berbeda jauh? Kisah kami baru saja dimulai, dan aku tak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawa kami. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai kurasakan, aku masih menyimpan kekhawatiran dan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah dunia akan menerima kami? Apakah aku siap menghadapi semua itu? Semua itu masih menjadi misteri yang harus kutemukan jawabannya seiring waktu berjalan. Hari-hari kami dipenuhi dengan percakapan hangat dan tawa yang tulus. Bima selalu datang dengan pakaian sederhana, biasanya kaos putih dan celana panjang berwarna gelap, tapi aura ketulusannya membuatnya terlihat begitu menarik di mataku. Aku, Sari, yang selama ini merasa kehilangan arah setelah perceraian, mulai merasakan getaran baru dalam hatiku. Setiap kali dia memandangku dengan mata yang penuh perhatian, aku merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Suatu malam, saat kami menonton film di ruang tamuku yang sederhana, suasana menjadi hening. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat dan debar jantungku yang semakin cepat. Tiba-tiba, Bima menatapku dan berkata dengan suara pelan, "Sari, kamu sangat cantik malam ini." Aku tersipu malu, menundukkan kepala, tapi hatiku berbunga-bunga. Kata-kata itu bukan sekadar pujian, melainkan ungkapan perasaan yang tulus. Aku mulai membayangkan kemungkinan yang selama ini aku hindari. Apakah aku, seorang wanita berusia 40 tahun, bisa jatuh cinta pada seorang pemuda yang usianya 25 tahun? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku, tapi perasaan hangat yang kujalani bersamanya membuatku yakin bahwa usia hanyalah angka. Bima memberiku semangat dan energi yang baru, sementara aku memberinya kedewasaan dan pengalaman hidup. Suatu sore, saat kami duduk berdua di teras rumah, Bima menggenggam tanganku dengan lembut dan berkata, "Sari, aku ingin selalu ada untukmu." Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku bergetar, dan aku merasa seolah menemukan kembali jiwaku yang telah lama hilang. Aku tahu, dari momen itu, hubungan kami telah melewati batas sebuah persahabatan biasa, namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada suara hati yang berkata, apakah dunia siap menerima cinta kami? Bagaimana dengan anak-anak dan keluarga? Semua pertanyaan itu berputar dalam pikiranku tanpa henti. Aku bingung dan takut, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja. Keberanian mulai tumbuh di dalam diriku. Aku ingin menjalani kisah ini dengan jujur dan terbuka, meskipun jalan yang akan kami lalui tidak mudah. Bima adalah cahaya yang membimbingku keluar dari kegelapan,
dan aku ingin memberi kesempatan pada cinta yang tak terduga ini. Namun, aku sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan banyak tantangan menanti di depan. Kini aku berdiri di persimpangan hidup yang penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Apakah aku akan memilih mengikuti suara hati atau membiarkan keraguan menguasai? Aku yakin, kisah ini akan menjadi babak terpenting dalam hidupku, sebuah cerita yang akan mengubah segalanya. Aku hanya berharap, cinta kami bisa bertahan melewati segala rintangan yang ada. Semakin hari, kedekatanku dengan Bima semakin kuat. Dia selalu datang dengan senyum hangat dan mata yang penuh perhatian, mengenakan kaos warna gelap dan celana jeans yang pas di tubuhnya yang atletis. Aku, Sari, mulai merasakan getaran aneh di hatiku, sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Di usia 40, aku merasa hidupku kembali berwarna karena kehadiran seorang pemuda yang begitu peduli dan penuh semangat. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah ketika kami duduk berdampingan di sofa ruang tamuku yang sederhana. Bima menatapku dengan serius dan berkata, "Sari, aku ingin kamu bahagia. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Suaranya lembut, tapi penuh arti. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Perlahan, dia menggenggam tanganku dengan hangat. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku tahu, perasaan kami mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setelah kejadian itu, hubungan kami semakin intens. Kami sering menghabiskan waktu bersama, mendengarkan musik, menari di ruang tamuku yang kecil tapi nyaman, dan berbagi cerita sampai larut malam. Aku mengenakan pakaian santai, tapi tetap terlihat anggun dengan rambut tergerai dan sedikit lipstik tipis yang membuatku merasa cantik. Bima, dengan gaya kasualnya, selalu berhasil membuatku tersenyum dan merasa dihargai. Aku mulai merasakan kembali gairah yang sudah lama hilang. Suatu malam, ketika kami menonton film, Bima tiba-tiba berkata, "Sari, kamu sangat cantik dan aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Aku tersipu, menunduk, tapi hatiku berdebar. Dia mendekat dan perlahan mencium dahiku. Sentuhan itu begitu lembut dan penuh kasih sayang, membuatku merasa seperti perempuan muda yang baru jatuh cinta. Namun, perasaan bahagia itu juga membawa kebingungan dan ketakutan. Aku bertanya-tanya, apakah kami bisa menghadapi perbedaan usia dan pandangan orang-orang di sekitar? Bagaimana anak-anakku akan menerima hubungan ini? Meski begitu, aku tak bisa menolak perasaan yang tumbuh di antara kami. Bima memberiku keberanian dan semangat baru, dan aku ingin mencoba membuka lembaran baru dalam hidupku. Pada akhirnya, aku sadar bahwa cinta tidak mengenal usia. Yang penting adalah kejujuran dan kebahagiaan bersama. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama, dan aku harus siap menghadapi semuanya demi cinta yang baru ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh dengan Bima? Jawaban itu masih menjadi misteri yang harus kuungkap seiring waktu berjalan. Kedekatanku dengan Bima semakin hari semakin dalam. Dia selalu datang dengan senyum yang hangat dan mata yang penuh perhatian, mengenakan kaos polos berwarna gelap dan celana jeans yang pas di tubuhnya yang atletis. Aku, Sari, wanita berusia 40 tahun, mulai merasakan getaran hati yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Kehadiran Bima membawa warna baru dalam hidupku yang lama kelam. Suatu malam, saat kami duduk berdampingan di sofa ruang tamuku yang sederhana, suasana menjadi hening. Bima menatapku dengan serius dan berkata, "Sari, aku ingin kamu bahagia. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Suaranya lembut tapi penuh makna. Jantungku berdegup kencang, dan tanpa sadar aku menggenggam tangannya. Sentuhan itu terasa hangat, membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku tahu,
Perasaan kami mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Sejak saat itu, hubungan kami semakin intens. Kami sering menghabiskan waktu bersama, mendengarkan musik, menari di ruang tamuku yang kecil tapi nyaman, berbagi cerita sampai larut malam. Aku mengenakan pakaian santai tapi tetap anggun, rambut tergerai dan sedikit lipstik tipis yang membuatku merasa cantik. Bima, dengan gaya kasualnya, selalu berhasil membuatku tersenyum dan merasa dihargai. Suatu malam, saat menonton film, Bima tiba-tiba berkata, "Sari, kamu sangat cantik dan aku tak bisa berhenti memikirkanmu." Aku tersipu, menunduk, tapi hatiku berdebar. Dia mendekat dan perlahan mencium dahiku. Sentuhan itu sangat lembut dan penuh kasih sayang, membuatku merasa seperti perempuan muda yang baru jatuh cinta. Namun, kebahagiaan itu juga membawa kebingungan dan ketakutan. Aku bertanya-tanya, apakah kami bisa menghadapi perbedaan usia dan pandangan orang-orang sekitar? Bagaimana anak-anakku akan menerima hubungan ini? Meski begitu, aku tak bisa menolak perasaan yang tumbuh di antara kami. Bima memberiku keberanian dan semangat baru, dan aku ingin mencoba membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku sadar, cinta tidak mengenal usia. Yang penting adalah kejujuran dan kebahagiaan bersama. Namun, perjalanan kami belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama, dan aku harus siap menghadapi semuanya demi cinta yang baru ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap melangkah lebih jauh dengan Bima? Jawaban itu masih menjadi misteri yang harus kuungkap seiring waktu berjalan. Semakin hari, hubungan kami semakin erat, dan aku mulai menyadari bahwa perasaan yang kurasakan untuk Bima lebih dari sekadar persahabatan. Suatu sore, saat kami duduk di teras rumahku, Bima mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru tua dan celana chino krem yang rapi. Aku sendiri mengenakan blus tipis berwarna pastel dan rok panjang yang melambai lembut tertiup angin. Mata kami bertemu dalam keheningan yang hangat, dan tanpa disadari, dia menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu tahu, Sari, aku nggak peduli soal usia. Yang aku pedulikan cuma kamu," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku menatapnya, hati ini campur aduk antara bahagia, gugup, dan sedikit takut. Usia kami terpaut jauh, dan aku tahu dunia tidak selalu ramah pada kisah seperti ini. Namun, kata-katanya menyentuh bagian terdalam hatiku yang selama ini terkunci. Selama beberapa minggu berikutnya, kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kami menari di ruang tamuku yang sempit, tertawa, dan berbagi mimpi. Bima selalu memandangku dengan tatapan yang penuh kekaguman dan cinta, membuatku merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Aku mulai mengenakan pakaian yang sedikit berbeda, lebih feminin dan anggun, dengan rambut tergerai yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Bima pun tak kalah rapi, sering memakai kemeja kasual yang membuatnya tampak dewasa dan memesona. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku mulai merasakan tekanan dari dalam diri. Aku khawatir bagaimana anak-anakku akan menerima hubungan ini. Apalagi jika nanti mereka tahu bahwa aku jatuh cinta pada pria yang usianya jauh lebih muda. Aku juga takut bagaimana tetangga dan keluarga akan menanggapi. Apakah mereka akan mengerti, atau malah menghakimi? Suatu malam, saat kami duduk berdampingan menonton film, Bima meraih tanganku dan berkata, "Aku serius, Sari. Aku ingin kita jalani ini bersama, apapun yang terjadi." Suaranya tegas namun penuh kelembutan. Hatiku meleleh. Aku tahu bahwa aku harus berani melangkah, meskipun jalan di depan penuh ketidakpastian. Tapi saat aku mulai membuka hati, ada suara kecil yang bertanya dalam hatiku, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Apakah aku siap menghadapi dunia dan segala tantangannya demi cinta yang tak biasa ini?
Pertanyaan itu menggantung di udara, menambah ketegangan dalam kisah kami yang baru saja mulai. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilangan perasaan ini, tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merasakan cinta lagi. Dan meskipun dunia mungkin tak selalu setuju, aku siap bertarung demi kebahagiaan yang kutemukan dalam pelukan Bima. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai yang akan datang? Itu masih menjadi misteri yang harus kami hadapi bersama. Hari-hari kami berjalan dengan penuh kehangatan, namun di balik itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Aku, Sari, sering terjaga di malam hari, memikirkan masa depan hubungan kami dengan Bima. Bima sendiri selalu tampak tenang dan penuh percaya diri, mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu yang membalut tubuhnya yang atletis. Aku, dengan piyama sutra berwarna lembut, duduk di sampingnya, mencoba menenangkan hati yang gelisah. Suatu malam, saat kami berbincang di halaman rumah, Bima tiba-tiba berkata, "Sari, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kita jujur pada satu sama lain." Aku menatapnya, merasakan getaran di dada. Dia melanjutkan, "Aku benar-benar mencintaimu, dan aku siap menghadapi apapun demi kamu." Kata-katanya menghangatkan, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar di pikiranku. Bagaimana kami akan menghadapi pandangan keluarga dan tetangga? Apakah mereka akan menerima? Dalam beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan sorotan mata yang berbeda dari tetangga. Bisik-bisik kecil yang kudengar saat berjalan di pasar atau saat anak-anakku datang berkunjung. Kenapa Sari memilih pria muda seperti itu? Aku tahu itu bukan hanya asumsi kosong. Namun, Bima selalu menjadi pelindungku, menguatkanku dengan senyum dan pelukan yang tulus. Salah satu malam paling menentukan terjadi ketika keluarga Bima datang berkunjung ke rumahku. Mereka ramah, tapi aku bisa merasakan ada kekhawatiran di mata mereka. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang menonjolkan kelembutan dan kedewasaanku. Bima mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam yang rapi. Percakapan berjalan hangat, tapi aku tahu, di balik senyum itu, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Saat mereka pergi, Bima menggenggam tanganku dan berkata, "Kita harus kuat, Sari. Ini tidak akan mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semua ini." Aku mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tahu perjuangan kami baru saja dimulai, namun, dalam hati kecilku, aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari badai yang menghantam? Apakah aku siap menghadapi dunia yang mungkin tidak akan mudah menerima kisah kami? Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, menatap ke bawah dengan campuran takut dan harapan. Di tengah segala keraguan itu, ada satu hal yang pasti. Aku tidak ingin kehilangan cinta yang telah lama hilang ini. Aku ingin berjuang, ingin melangkah maju bersama Bima. Tapi, apakah kami siap menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih rumit dari yang kami bayangkan? Kisah kami semakin memanas, dan aku tahu, babak berikutnya akan penuh kejutan yang tak terduga. Semakin lama, hubungan kami semakin dalam, tapi tekanan dari lingkungan sekitar mulai terasa lebih nyata. Aku, Sari, mengenakan blus merah lembut yang menonjolkan kulitku yang cerah, dengan rok panjang berwarna coklat muda yang anggun. Bima, dengan celana jeans gelap dan kemeja putih, berdiri di sampingku, memegang tanganku erat. Suasana di ruang tamuku yang kecil terasa tegang, seolah kami menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Hari itu, aku memutuskan untuk mengajak Bima bertemu dengan teman-temanku. Aku ingin mereka melihat bahwa aku bahagia, bahwa dia bukan hanya tetangga muda yang baik hati, tapi seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tahu, ini bukan langkah mudah, tapi aku harus berani. Teman-temanku datang dengan pakaian kasual,
namun tatapan mereka penuh tanda tanya. Aku bisa merasakan bisik-bisik kecil di antara mereka saat kami duduk bersama. Aku melihat beberapa dari mereka saling berpandangan. Sari, kamu yakin dengan pilihanmu? Tanya salah satu sahabatku dengan suara pelan tapi jelas. Aku hanya tersenyum dan menggenggam tangan Bima lebih erat. Aku bahagia, dan itu yang terpenting, jawabku dengan keyakinan. Bima tersenyum hangat, matanya memancarkan cinta dan dukungan. Malam itu, setelah teman-temanku pulang, kami duduk berdua di balkon rumahku. Udara malam yang sejuk menyelimuti kami, dan Bima berkata, "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu aku serius, Sari." Aku menatapnya, merasakan getaran di dada yang sulit diungkapkan. Aku juga serius, Bima. Aku ingin kita jalani ini bersama, apapun risikonya, jawabku pelan, namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang tak bisa kuabaikan. Aku masih memikirkan anak-anakku, bagaimana mereka akan menerima hubungan ini? Apakah mereka akan mengerti atau malah terluka? Semua pertanyaan itu menggelayut di pikiranku, menambah beban hati yang sudah berat. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka dan membaca dengan jantung berdegup kencang. "Hati-hati dengan pilihanmu, Sari. Tidak semua orang akan menerima hubungan kalian." Pesan itu membuatku terdiam, ketakutan mulai merayapi pikiranku. Bima merangkulku erat, seolah tahu apa yang kurasakan. "Kita akan hadapi ini bersama, Sari. Aku tidak akan meninggalkanmu." Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Namun, aku tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan? Aku masih belum tahu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Babak baru ini membawa ketegangan dan misteri yang membuat hatiku berdebar tak henti. Aku tidak pernah menyangka, sebuah pesan singkat bisa mengubah seluruh suasana hatiku dalam sekejap. Saat itu, aku sedang duduk di balkon rumah, mengenakan gaun santai berwarna krem yang lembut menyentuh kulitku. Bima duduk di sampingku dengan kemeja biru muda yang rapi, menatapku penuh kekhawatiran. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal, isinya penuh ancaman samar yang membuat jantungku berdegup kencang dan pikiranku berputar-putar. "Kamu harus berhati-hati, Sari. Tidak semua orang akan menerima hubungan kita," begitu bunyi pesannya. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, lalu menoleh ke Bima. Matanya penuh perhatian dan kekuatan, seolah bisa merasakan ketakutanku tanpa aku harus berkata apa-apa. Dia menggenggam tanganku erat, membuatku merasa sedikit lebih tenang. Malam itu, suasana menjadi begitu tegang. Aku merasa seperti sedang berada di tengah badai yang tak terlihat. Aku merasakan ada mata-mata yang mengawasi kami, bisikan-bisikan yang menyudutkan, dan ketakutan yang perlahan merayap ke dalam hatiku. Namun di sisi lain, ada kekuatan dari Bima yang membuatku berani bertahan. "Kita harus tetap kuat, Sari," katanya dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. "Aku tidak akan membiarkan apapun merusak apa yang kita miliki." Aku mengangguk, meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. Aku tahu, cinta kami sedang diuji oleh dunia yang belum siap menerima perbedaan kami. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Setiap kali aku keluar rumah, aku merasa diawasi. Setiap kali aku mendengar bisik-bisik tetangga, aku tahu itu tentang kami. Bahkan keluarga Bima mulai menunjukkan sikap ragu, meski mereka belum pernah mengungkapkannya secara langsung. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kami benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Namun di tengah kekacauan itu, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat di dalam diriku. Aku tidak mau menyerah pada rasa takut dan ketidakpastian. Aku ingin memperjuangkan cinta ini, untuk diriku, untuk Bima, dan untuk masa depan yang kami impikan bersama. Tapi aku juga sadar, bahwa perjalanan ini belum berakhir.
ada rahasia dan tantangan yang masih menunggu untuk terungkap. Dan aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi, sesuatu yang dapat mengubah segalanya. Aku hanya bisa berharap, kami cukup kuat untuk melewati badai berikutnya.